Halo Ian Lover, jumpa lagi bersama Ian. Kali ini kita akan berbagi, maksudnya Ian berbagi ke teman-teman sekalian yang masih punya sifat minder atau rendah diri. Nah, di sini ada cara menghilangkan sifat pemalu dan kurang percaya diri Anda. Yang pertama itu adalah jauhkan diri Anda dari orang yang bikin kamu semakin minder. Nah, jadi waktu saat bergaul, saat berteman, kita harus lihat-lihat dulu orang yang punya sifat yang suka over mengkritik Anda. Jadi kalau punya sifat yang sering mengkritik, punya teman yang sering mengkritik Anda dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sebenarnya sepele, terus dia mengkritik dan berulang, orang-orang seperti itu patut untuk dijauhi. Karena menjadi sahabat yang baik adalah selalu memberikan motivasi dan juga semangat. Seperti itu. Jadi jika Anda memiliki teman yang hobinya mengkritik Anda, apalagi hanya hal sepele tapi bukannya membangun dan memberi motivasi, tapi terus mencari celah dan mencari kesalahan-kesalahan Anda, pantas untuk dijauhi. Kemudian tips yang kedua adalah bergaul dengan orang yang positif. Nah, bisa Anda bayangkan kalau kita bergaul dengan orang yang setiap hari kerjanya hanya mengeluh, ya, belum melakukan sesuatu pekerjaan dia sudah mengeluh, melihat efek gagal dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini nih yang tidak bisa memberikan sugesti baik kepada orang lain. Nah, apalagi kalau Anda punya sifat pemalu ataupun sifat minder seperti itu, sebaiknya menghindari teman-teman yang memiliki sifat tidak positif. Contoh, Anda menyampaikan sesuatu, saya dipercaya oleh perusahaan saya untuk saya memegang jabatan ini atau saya menjalankan tugas ini. Namun belum apa-apa teman kamu sudah mengatakan kamu tidak akan berhasil karena kamu orangnya seperti ini. Kamu pasti tidak akan bisa menjalankan tugasnya karena kamu kan tipenya karakternya seperti ini. Nah, teman-teman yang kayak begini ini toksik dan pantas untuk dijauhi. Juga sifat dari salah satu orang yang positif itu seperti ini teman-teman. Kita saling berdekatan atau saling sharing, menatap terus tersenyum itu nyaman, itu memiliki aura yang sama. Nah, orang-orang seperti ini yang bagus sekali untuk jadi teman kamu. Jadi auranya itu nyatu, auranya itu punya visi dan misi yang sama. Orang-orang positif seperti ini yang sayang kalau Anda hindari karena dia merupakan teman terbaik buat kamu, karena dia penuh dengan jiwa supporting, dia orangnya sangat objektif, kemudian juga riang, ceria, ramah, dan selalu memberikan sugesti baik buat sahabatnya. Jika sahabatnya down, dia akan dengan serius dan dengan tulus meng-up diri Anda untuk bangkit dari keterpurukan Anda. Nah, sejiwa sehati itu nampak sekali. Jika kita dekat dengan orang tersebut, kita akan merasa nyaman, kemudian kita menatapnya juga tulus, begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman seperti itu yang teman-teman positif. Kemudian tips yang ketiga adalah eksplorasi kelebihanmu. Nah, kalau untuk Ian, itu awal-awalnya itu adalah kita mencatat kelebihan-kelebihan apa yang kita punya, itu harus dicatat sehingga kita bisa membaca dan itu menjadi sugesti baik buat kita, menjadi apa ya istilahnya suplemen ya buat jiwa kita. Bisa kita membaca sesuatu indah kan. Contoh umpamanya kita punya kelebihan, apa yang kamu punya kelebihan? Kamu bisa istilahnya melukis dengan hanya sekedar menghayal dan kamu bisa melukis, menciptakan suatu gambar yang indah. Satu, itu Anda catat. Kemudian yang kedua, Anda begitu mudahnya membuat puisi hanya dengan melihat objek. Seperti itu. Kemudian jika Anda mendekati anak-anak kecil yang tadinya mungkin rewel, tapi dia akan begitu anteng atau tenang di saat Anda menyentuh atau menggendongnya. Hal-hal positif yang ada pada diri Anda.
karakteristik yang ada pada diri Anda. Nah, dengan hal seperti ini Anda akan pandai dan sangat bersyukur atas pemberian Tuhan kepada pribadi atau dihadiahkan Tuhan untuk Anda. Ya, jadi ditulis kemudian Anda baca. Dengan seperti itu akan membuka open your mind, kemudian akan timbul sugesti baik dalam diri, positif dan positif. Ya. Kemudian yang keempat adalah jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ini yang paling salah. Bagaimana kita tidak minder coba? Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap kita sudah diciptakan sesuai dengan porsinya. Rezeki aja ada porsinya. Ya kan? Alangkah baiknya, ini diri saya, ini kelebihan yang saya punya. Jika saat kita menatap ke cermin, syukuri apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Di setiap ciptaan Tuhan ada kelebihan-kelebihan yang diberikan olehnya. Kelebihan itu harus kita syukuri. 5 adalah cintai dirimu sendiri. Nah, kita harus memberikan me time. Contohnya harus punya waktu luang tertentu untuk diri sendiri. Jadi tidak hanya bekerja, kemudian memikirkan pekerjaan, kemudian memikirkan masalah orang lain. Jadi manjakan diri kita, rawat diri kita, kemudian kita juga dalam artian selain merawat diri kita, berikan waktu atau space diri untuk bisa mengurus rumah. Kemudian banyak hal positif yang di luar rutinitas pekerjaan yang betul-betul membuat kita jadi under pressure, dalam tekanan. Jadi khususnya buat adik-adik atau buat teman-teman saya yang punya sifat minder atau rendah diri, dari sekarang cukup. Jangan lagi punya sifat-sifat seperti itu. Dan jangan juga sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kalau kita terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, otomatis kita akan merasa tidak puas, merasa kurang, merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Syukuri apa yang kita punya, kemudian kembangkan apa yang kita punya. Seperti itu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, itu 5 tips ya untuk kita bisa mengurangi atau menghilangkan sifat minder atau sifat kurang percaya diri. Terus improve diri kita, terus kita upgrade kemampuan kita agar kita menjadi pribadi yang dalam artian punya kompetensi. Oke, baik, demikian tips dari Ian Asmara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.